Kai Havertz, pemain muda asal Jerman yang dibeli Chelsea pada tahun 2020 dengan mahar transfer 72 juta pounds, merupakan bintang masa depan timnas Jerman yang karirnya hancur saat membela Chelsea. Statistiknya di Chelsea tak sebagus saat ia masih memperkuat Bayer Leverkusen, klub yang membesarkan namanya. Havertz mencatatkan statistik mentereng selama 2016 hingga 2020 di Leverkusen. Namun semenjak ia pindah ke Chelsea, di sanalah awal mula penurunan karir Havertz dimulai. Di sini, Flammenkick merangkum perjalanan karir dari Kai Havertz dari pemain yang top di Leverkusen sampai menjadi pemain flop di Chelsea dan sekarang sedang memperbaiki kembali karirnya bersama Arsenal. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm home. I see some things that you like. Kai Havertz lahir di Essen, Jerman pada 11 Juni 1999. Memiliki tinggi badan 189 cm ini, pemain yang bisa bermain di 3 posisi, yaitu center forward, attacking midfield, right wing. Posisi terbaik Havertz adalah attacking midfield. Kai Havertz pada karir juniornya pernah bermain untuk tim junior Alemannia Mariadov pada tahun 2013 sampai 2019 dan melanjutkan karirnya ke Alemannia Aachen pada tahun 2019 sampai 2010 dan pindah lagi ke Bayer Leverkusen pada tahun 2010 sampai 2017. Ia melakukan debut bersama Leverkusen pada tahun 2016. Havertz merupakan pemain termuda yang pernah tampil untuk klub Jerman tersebut. Pemain sensasional saat membela Bayer Leverkusen. Kai Havertz merupakan pemain muda timnas Jerman yang sensasional. Ia adalah aset bagi timnas Jerman dan calon bintang masa depan buat tim berjuluk Der Panzer tersebut. Bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, statistik membuktikan kualitas Havertz selama membela Leverkusen tidak bisa dianggap remeh. Dimulai pada musim 2016-2017, Kai Havertz tampil sebanyak 24 pertandingan di Bundesliga, mencetak 4 gol dan 6 assist. Di turnamen DFB Pokal, ia hanya memainkan 1 pertandingan saja tanpa mencetak gol dan assist. Statistik yang cukup bagus mengingat ia baru mau memasuki usia 17 tahun pada saat itu. Berlanjut di musim 2017-2018, ia bermain sebanyak 30 pertandingan, mencetak 3 gol dan 9 assist di Bundesliga. Dan di DFB Pokal, ia bermain sebanyak 5 pertandingan dan mencetak 1 gol. Total ia bermain 35 pertandingan dengan torehan 4 gol dan 9 assist. Jelas ada peningkatan dari segi mencetak asisnya dari musim lalu mengingat ia dimainkan di posisi gelandang serang yang tentunya lebih banyak memberikan umpan daripada mencetak gol. Di musim 2018-2019, di sini Havertz mengalami peningkatan pesat untuk mencetak gol. Di Bundesliga, total ia mencetak 17 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan yang ia jalani. Ini merupakan performa terbaik Havertz bersama Bayer Leverkusen dan keganasan Havertz berlanjut saat bermain di Europa League. Ia mencetak 3 gol dan 3 assist dari 6 pertandingan bersama Leverkusen. Sebuah performa yang apik dari Havertz, total ia sudah mencetak 20 gol dan 7 assist dari 42 pertandingan di musim 2018-2019 bersama Leverkusen. Pada musim terakhirnya bersama Bayer Leverkusen, tepatnya musim kompetisi 2019-2020, Havertz tetap konsisten mencetak 2 digit gol di Bundesliga. Total ia memainkan 30 pertandingan dengan mencetak 12 gol dan 6 assist. Ia menjadi mesin gol di Bayer Leverkusen selama 2 tahun terakhir. Di turnamen DFB Pokal, ia pun mencetak 2 gol dan 1 assist dengan jumlah pertandingan sebanyak 5 pertandingan saja. Namun Havertz gagal menunjukkan ketajamannya di Liga Champions. Ia tidak mencetak 1 gol pun di Liga Champions dari 5 pertandingan yang ia mainkan di musim 2019-2020. Setelah tersingkir dari Liga Champions, Leverkusen bermain di kasta kedua kompetisi Eropa, yaitu Liga Europa. Di kompetisi tersebut, Havertz bermain luar biasa. Ia mencetak 4 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Total di musim 2019-2020, ia telah memainkan sebanyak 45 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 18 gol dan 9 assist. Dibeli oleh Chelsea dengan mahar 72 juta pounds. Havertz bergabung dengan Chelsea sekaligus menjadi salah satu pemain termahal yang pernah dibeli klub Inggris tersebut. Havertz didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer 72 juta pounds atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Marina Granovskaya menjelaskan bahwa pihaknya rela mengocek kantong lebih dalam karena Havertz adalah salah satu pemain muda terbaik. Penilaian itu terbukti lewat pencapaian Havertz selama bermain untuk Leverkusen.
Sejak debut bersama Leverkusen pada musim 2016-2017, Havertz sudah mencatatkan 150 penampilan dengan mengoleksi 46 gol dan 31 assist di semua kompetisi. Melansir dari laman resmi Chelsea, 35 gol diantaranya mampu Havertz bukukan sebelum ia menyentuh usia 21 tahun. Dengan parameter yang sama, hanya penyerang muda Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, yang memiliki catatan gol lebih banyak ketimbang Havertz. Sementara dalam hal assist, Havertz hanya tertinggal dari Mbappe, Ousmane Dembele, dan Jadon Sancho. Havertz adalah salah satu pemain terbaik pada usianya. Kami sangat senang ketika melihat masa depannya ada di Chelsea, kata Marina dikutip dari laman Football London. Dia telah membuktikan kualitasnya di salah satu liga terbaik Eropa. Dia bermain untuk tim nasional Jerman serta memiliki bakat yang dinamis dan menarik. Kami senang bisa menambahkan kualitasnya ke skuad sebelum musim dimulai, tutur Marina menjelaskan. Mengalami penurunan karir di Chelsea. Chelsea tidak menempatkan Havertz di posisi terbaiknya. Havertz dianggap punya talenta yang seperti disia-siakan oleh Chelsea. Memiliki posisi terbaik sebagai penyerang lubang atau false nine, tapi Chelsea jarang memainkan sang pemain di tempat tersebut, sehingga ia mengalami penurunan performa. 3 tahun berseragam Chelsea, Havertz gagal mengulangi performa terbaiknya. Meski bisa menyumbangkan gelar Liga Champions, Piala Dunia Antarklub dan Piala Super Eropa, namun jumlah gol maupun assist yang dibuat Havertz setiap musimnya sangatlah minim, jika boleh dikata terbilang mengecewakan. Jason Kundi, yang merupakan ex-pemain Chelsea, coba membela Havertz terkait performa buruknya. Menurut Kundi, posisi sebagai penyerang tengah yang kerap diberikan kepada Havertz membuatnya kesulitan beradaptasi. Dia harus bermain di belakang pemain depan. Itu akan jadi yang terbaik untuknya. Misalnya ada Drogba di depan dan Anda mainkan Havertz di belakangnya, ungkap Kundi seperti dilansir dari Talksport. Media terkemuka Jerman, Bild, meyakini Kai Havertz sangat menyesal karena meninggalkan Leverkusen untuk bergabung dengan Chelsea. Kai Havertz mengutuk dirinya sendiri karena meninggalkan Leverkusen terlalu cepat untuk bergabung dengan Chelsea. Semuanya buruk, tidak ada Natal, jauh dari rumah, bahkan tidak bermain piano. Itu hukuman yang terlalu berat untuk seseorang yang memiliki bakat seperti dia, tulis Bild. Pelatih Chelsea saat itu, Frank Lampard, mengungkapkan bahwa Havertz telah terinfeksi COVID-19 di awal musim. Hal itu yang membuat pemain 21 tahun tersebut menurun performanya ketimbang saat masih memperkuat Bayer Leverkusen. Fisiknya menurun, kami coba untuk membantu mengatasinya. Bakat Havertz tidak perlu dipertanyakan, tapi dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan Chelsea, kata Lampard dikutip dari Sky Sport. Athletic mengungkapkan bahwa hal terburuk yang dapat terjadi pada atlet dengan infeksi COVID-19 adalah myokarditis, yaitu peradangan otot jantung yang menyebabkan pensiun dini, tapi bukan karena alasan COVID-19 penurunan Havertz, melainkan kemampuannya di lapangan. Saya bisa mengerti mengapa Chelsea membeli Havertz, tapi saya belum melihat ide konkret Lampard untuk itu, kata pelatih Kai Havertz di Bayer Leverkusen, Peter Bosz. Membela Havertz seperti yang dilakukan Lampard adalah hal yang baik, tetapi pada akhirnya Havertz harus menunjukkan kemampuannya di lapangan. Biaya besar perlu dibuktikan dengan gol dan assist, tapi Kai tidak melakukannya, sambungnya. Sementara saat masih berseragam Leverkusen, Havertz menonjol di nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1 dan 3-4-2-1 sebagai false nine atau penyerang lubang. Havertz diberikan kebebasan, memberikan tekanan pada pertahanan lawan dengan gerakan tanpa bola. Di Chelsea, Lampard menarik Havertz ke peran nomor 8 dalam skuad. Dia harus membantu pertahanan sehingga bermain jauh dari gawang lawan. Pada puncak karirnya sebagai pesepak bola, Lampard memang pemain nomor 8 yang memiliki kemampuan tendangan jarak jauh, juga pintar mengatur tempo serangan. Lampard mungkin ingin Havertz mewarisi posisinya sendiri di Stamford Bridge, tapi semuanya tidak sesederhana itu. Havertz tidak cukup kuat untuk bermain terus-menerus seperti Lampard di masa lalu. Tercatat, Havertz telah memainkan sebanyak 139 pertandingan dan mengoleksi 32 gol serta 15 assist selama memperkuat Chelsea sejak 2020 lalu. Sementara itu, pada musim 2022-2023 kemarin, ex pemain Bayer Leverkusen tersebut hanya mencetak 9 gol dan 1 assist dari 47 pertandingan di semua kompetisi. Permainan Havertz mirip Zinedine Zidane. Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus, menilai Havertz punya kemiripan dengan Zinedine Zidane. Havertz dianggap sebagai salah satu bintang masa depan Jerman, meskipun karirnya bersama Chelsea tidak cukup cemerlang. Akan tetapi, ia sukses menjadi pahlawan The Blues setelah menjaringkan gol kemenangan di final Liga Champions atas Manchester City di musim 2020-2021. Pergerakan dia mengingatkan saya bahwa dia seperti Zinedine Zidane, kata Matthäus di Football 365. Seseorang bertanya kepada saya, siapa dari era Anda yang mirip dengan Havertz? Dan saya pikir dia seperti Zidane. Dia bisa mencetak gol, dia bisa mengoper, dia itu pemain elegan dan cepat.
saya telah melihat apa yang ia lakukan selama 4 tahun di Leverkusen dan apa yang sudah ia lakukan di Chelsea. Saya kira dia punya kualitas untuk menjadi salah satu pemain terbaik dunia di masa depan. Rahul pemenang medali Piala Dunia 1990 dan Piala Eropa 1980 itu. Harapan baru Havertz pindah ke Arsenal. Bagaimana diketahui, Arsenal berhasil mendapatkan tanda tangan Kai Havertz dari Chelsea. Menurut laporan pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, The Gunners mendatangkan Havertz dengan mahar senilai 65 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Kai Havertz, penandatanganan pertama Arsenal sebagai kesepakatan akan selesai dan tambahan 5 juta pounds telah disepakati, ditulis Fabrizio Romano melalui akun Twitternya. Mikel Arteta mengungkap alasannya datangkan Havertz ke Arsenal. Meski harganya terbilang tidak masuk akal, Arteta menjelaskan jika Havertz memiliki bakat dan sudah menunjukkan banyak hal itu ketika bersama Chelsea. Transfer tersebut menuai banyak pertanyaan. Pasalnya, Arsenal rela merogoh kocek cukup dalam untuk mendatangkan Havertz yang tengah mengalami penurunan performa bersama Chelsea. Tercatat, Kai Havertz telah tampil sebanyak 139 pertandingan dan mengoleksi 32 gol serta 15 assist selama memperkuat Chelsea sejak 2020 lalu. Sementara itu, pada musim 2022-2023 kemarin, ex pemain Leverkusen tersebut hanya mencetak 9 gol dan 1 assist dari 47 pertandingan di semua kompetisi. Mikel Arteta pun memberikan penjelasan mengapa Arsenal rela mengelontorkan biaya untuk mendapatkan jasa Kai Havertz. Menurutnya, The Gunners selalu tertarik pada pemain muda yang berpengalaman. Debut Havertz versus Nürnberg berseragam Arsenal. Laga pertama pramusim Arsenal itu berkesudahan 1-1. Havertz yang turun di babak kedua memang belum memberikan dampak instan. Gunners pun menganggap performa Havertz B aja. Seperti mengingatkan pendapat sebagian fans Chelsea, klub Havertz sebelumnya, bahwa pemain 24 tahun itu belum mencapai level bintang. Kami harus melihat proses adaptasinya. Waktu yang akan menjawab, kata Mikel Arteta seperti dilansir Football London. Dalam laga kemarin, Havertz belum jelas nyaman di posisi mana. Dia memang menggantikan Reiss Nelson yang bermain sebagai wide attacker kiri. Tetapi, di lapangan, Havertz beberapa kali terlihat memerankan gelandang serang. Lantaran posisi di depan sudah dipenuhi oleh Eddie Nketiah, Gabriel Jesus, dan Folarin Balogun masuk 10 menit sebelum turun minum. Arteta memang disebut memproyeksikan Havertz kembali bermain sebagai gelandang serang, posisi aslinya ketika di Bayer Leverkusen. Hanya saja, Arsenal juga memiliki Martin Odegaard sebagai gelandang serang. Skema permainan Arteta belum tentu berjalan maksimal. Aku butuh beberapa pekan untuk terbiasa dengan gaya bermain Arsenal, tetapi itu tidak menghalangiku untuk selalu memberikan yang terbaik, termasuk segera mencapai kondisi fisik terbaik, beber Havertz di laman resmi klub. Menilik laga pramusim Arsenal, FC Nürnberg boleh dibilang lawan terlemah, sebab laga-laga berikutnya menghadapi Manchester United dan FC Barcelona sampai start kompetisi sesungguhnya di Community Shield menghadapi Manchester City. Baru melakukan debut pertandingan persahabatan sudah dicap gagal. Transfer Kai Havertz ke Arsenal disambut optimistis di lingkungan The Gunners, namun juga diragukan beberapa pengamat. Salah satunya adalah ex pemain Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara, yang meyakini Havertz bakal gagal. Indikasinya adalah performanya musim lalu yang melempem. Havertz cuma bikin 9 gol dan 1 assist dari 47 penampilan di seluruh ajang bersama Chelsea. Kai Havertz, dia bahkan nggak bisa bikin gol. Dia tampak tidak cukup bagus untuk Chelsea, jadi mereka menyingkirkannya, ungkap O'Hara kepada Talksport. Saya kasih tahu sekarang, Kai Havertz bakal jadi flop di Arsenal. Saya rasa tidak akan berhasil dan rasanya dia tidak akan cocok dengan mereka, imbuhnya. Keraguan lain soal Havertz adalah soal sikapnya di lapangan. Ia kerap kali menghilang dari permainan jika situasi tak berjalan baik untuk tim. Sebenarnya, menurut Mimin, Kai Havertz ini bukanlah pemain yang buruk. Ia hanya salah mengambil keputusan dengan terlalu cepat pindah ke Chelsea. Di Chelsea, ia seringkali tidak bermain sesuai posisi yang ia mainkan sebagai false nine atau penyerang lubang, seperti saat di Leverkusen, dan melihat kondisinya di Chelsea yang sering gonta-ganti pelatih, membuat karir Havertz tambah menurun. Seandainya saja ia masih bertahan beberapa musim lagi di Leverkusen, bukan tidak mungkin ia menjadi pemain yang masih bersinar sampai sekarang dan dilirik oleh klub-klub top Eropa saat ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur, penyesalan selalu datang di akhir, dan ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Kai Havertz. Ia harus memperjuangkan kembali karirnya bersama tim barunya Arsenal. Apakah Arsenal bisa membantu Havertz memperbaiki karirnya di Liga Inggris? Atau akan menambah rentetan pemain dari Chelsea yang gagal bersinar di Arsenal seperti David Luiz dan Willian yang makin flop saat pindah ke Arsenal? Patut kita saksikan penampilan Havertz bersama Arsenal musim depan.